Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja dan tetap menjaga kesehatan. Tak terasa pembelajaran sudah memasuki semester 2. Walaupun belajarnya masih daring, belum bisa belajar secara tatap muka, dikarenakan masih dalam masa pandemi, kalian harus tetap semangat dalam belajar. Dan jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kalian pelajari bermanfaat dan berkah. Materi pertemuan minggu pertama bab 5. Bagian A, mengidentifikasi informasi teks diskusi. Apa itu teks diskusi? Berikut pengertian teks diskusi. Diskusi adalah kegiatan bertukar pikiran, pendapat, dan gagasan antara dua orang atau lebih, atau kelompok secara lisan. Sedangkan teks diskusi merupakan sebuah teks atau wacana berupa tulisan yang membeberkan dua pendapat berbeda, satu di sisi pendukung dan satu di sisi kontra. Jadi teks diskusi itu sebuah teks yang di dalamnya mengandung dua pendapat berbeda. Ada pendapat yang mendukung atau pendapat pro, dan ada pendapat yang menentang atau pendapat kontra. Tujuan diskusi. Tujuan dari diskusi adalah untuk mencari solusi, memecahkan masalah, atau penyelesaian suatu masalah secara bersama-sama dengan teratur dan terarah. Jadi setelah kita melakukan atau melaksanakan kegiatan diskusi, kita akan mendapatkan kesepakatan bersama atau keputusan bersama yang diambil secara bersama-sama. Ciri-ciri teks diskusi. Yang pertama, strukturnya terdiri atas isu, argumen mendukung atau pro, argumen menentang atau kontra, dan simpulan. Yang kedua, memuat informasi yang bersifat informatif argumentatif. Yang ketiga, ciri kebahasaan teks diskusi yaitu menggunakan kata hubung yang bermakna perlawanan, seperti tetapi, sedangkan, dan sebagainya. Fungsi dan manfaat teks diskusi. Diskusi yang baik akan membawa manfaat baik bagi pesertanya. Misalnya membiasakan sikap saling menghargai, menanamkan sikap demokrasi, mengembangkan daya pikir, seperti pengetahuan, pengalaman, dan kebebasan pribadi. Mewujudkan proses kreatif dan analitis, dan melatih kemampuan berbicara. Unsur-unsur teks diskusi. Yang pertama, moderator. Moderator adalah seseorang yang bertugas untuk mengatur jalannya diskusi dengan tetap dan tertib sesuai dengan topik pembahasan. Moderator juga memiliki tugas untuk membuka serta menutup acara diskusi. Yang kedua, pembicara, pemateri, penyaji makalah, panelis adalah seseorang yang bertugas menyiapkan makalah, menyampaikan makalah, memberi tanggapan, dan orang yang menguasai mengenai topik permasalahan yang dibahas dalam acara diskusi. Yang ketiga, notulis. Notulis memiliki tugas untuk mencatat jalannya acara diskusi ke dalam bentuk notula. Notulis juga memiliki tugas sebagai pembantu moderator untuk mencatat berbagai pokok tanggapan, menyusun sebuah kesimpulan dari acara diskusi yang berlangsung, dan membuat laporan diskusi. Yang keempat, peserta. Peserta ialah orang yang mengikuti acara diskusi. Peserta dapat mengajukan sebuah pertanyaan ataupun tanggapan atas hal yang telah disampaikan oleh pembicara atau penyaji. Yang kelima, materi. Materi merupakan bahan yang diperlukan di dalam diskusi. Materi biasanya disampaikan oleh panelis atau narasumber. Materi haruslah menyangkut dengan permasalahan yang sedang diangkat dalam sebuah diskusi. Materi tersebut dapat berupa paparan masalah, alternatif penyelesaian, dan lain-lain. Nah, itulah unsur-unsur teks diskusi. Yang mana yang disebut dengan unsur-unsur teks diskusi itu hal-hal yang terlibat dalam kegiatan diskusi.
Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan mengenai pembahasan materi mengidentifikasi informasi teks diskusi. Untuk lebih memahami, kalian bisa membaca kembali file materi yang Ibu bagikan melalui WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.